Dan sebenarnya adanya kenaikan harga bahan bakar minyak ini menjadi salah satu perhatian masyarakat karena banyak sekali sebagian besar masyarakat juga mengeluhkan akibat harga-harga yang lain juga semakin naik karena adanya efek domino dari harga BBM yang naik pula. Oleh sebab itu kita akan membahasnya dalam topik kali ini, dampak kenaikan BBM bagi masyarakat bersama dengan pengamat ekonomi dari Surabaya. Beliau adalah Dr. Andes E.C. Bambang Budiarto MSI yang telah tersambung di sambungan virtual bersama kami. Halo Pak Bambang Budiarto. Selamat sore Mas Rian. Siap, selamat sore Mbak Dinda. Selamat sore, Selamat Pak sore Bambang. Pak Bambang. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jawa Timur hari ini maksud kami. Sebelum membahas mengenai dampak Pak, menurut Bapak, apakah kebijakan kenaikan harga BBM saat ini tepat dilakukan di kondisi masyarakat kita yang saat ini? Mas Rian dan Mbak Dinda ya. Jadi sebelum saya sampaikan tepat atau tidaknya, mungkin bisa saya sampaikan terlebih dahulu anatomi tentang ke BBM-an kita, boleh ya? Baik, boleh. Silakan monggo, Bang. Pak. Jadi begini, di APBN kita Mbak Dinda ya, yang saat sekarang Mas Brian ya, itu dengan asumsi harga minyak dunia itu 60 US dollar per barelnya. Nah itu. Nah terus harga ini kemudian di pasar saat itu, ini kan 2021 akhir ya itu saat itu sudah 60-70 US dollar per barel saat itu, kita mengasumsikan 60. Terus ketika Februari rame-rame Rusia Ukraina menginvasi, itu akhirnya harga minyak mau tidak mau tergerak naik kan. Betul. Sempat tembus di 125 US dollar per barel. Ekonomi mengalami kelambatan, akhirnya turun di 90 US dollar per barel. Nah ini dulu yang kita pegang, 90. Nah terus saya ingin tunjukkan per barel yang dihiruk-pikukkan sejawat banyak itu sebenarnya berapa sih gitu ya. Per barel itu ada di angka 160 liter Mas Brian, atau tepatnya 159 liter. Nah ini minyak mentah. Nah kondisi ini 159 liter ini mentah, kalau diolah menjadi minyak siap murni gitu ya, itu hanya bisa 85%-nya saja. Nah, 15% itu jadi residu. Artinya dari 159, 85%-nya itu berarti menjadi satu barelnya itu jadi 134 atau 135 liter, kira-kira begitu. Nah itu dulu. Maka akhirnya harganya jatuhnya berapa pasnya di pasar? Ya berarti 90 US dollar tadi kali asumsi kurs kita saat sekarang kalau boleh misalnya di angka 14.500 gitu ya, dibagi 135, jatuhnya itu sekitar 9.000, 10.000. Nah itu sebenarnya jatuhnya sudah 9.000, 10.000 itu dengan catatan untuk rons yang 90 kan jadinya macam-macam ya. Nah, seperti itu. Berarti pertalite itu. Nah, tapi ingat, sebentar. Saya garis bawahi biar lengkap. Sedikit aja. Yaitu itu murni, belum termasuk biaya-biaya yang penghilangan, kemudian transportasi. Nah, itu biaya itu masih banyak sekali. Artinya subsidi pemerintah diperlukan dan subsidi kita itu sudah tembus 3 kali lipat, Mbak. Dari awal ditargetkan di Kementerian Keuangan itu kan batasannya 170 triliun. Sekarang Pak Jokowi kemarin sudah sampaikan subsidi kita sudah 3 kali lipat, artinya sudah lebih 500 triliun. Sehingga beban ini kalau dicermati itu berat. Artinya sebenarnya kita tahulah semuanya itu bekerja untuk kesejahteraan ya, baik pemerintah, pengusaha ataupun masyarakat sendiri. Tapi posisi APBN keuangan kita itu seperti yang saya gambarkan tadi, beratnya itu di situ. Nah mungkin sementara itu dulu, Mas Brian, Mbak Dinda. Baik. Berarti dari hitung-hitungan tadi artinya bahwa cukup membebani dengan adanya subsidi yang kemarin dengan harga yang masih belum dinaikkan begitu ya Pak Bambang ya? Betul sekali. Nah kalau kita lihat sekarang sudah akhirnya sudah diketok dinaikkan dari 3 September kemarin, dan mungkin pemerintah juga memberikan alasan akan diganti dengan beberapa BLT untuk sebagai sebagai bantuan yang lain ya, diarahkan bantuan yang lain. Kira-kira kalau dari Pak Bambang sendiri menilai hal itu efektif atau ada mungkin yang harus dievaluasi dari kebijakan seperti itu? Begini Mas Brian dan Mbak Dinda, jadi bahasanya mungkin kompensasi atau hiburan dari Kementerian Keuangan memang sudah disampaikan ya, berbagai bentuk
bantuan atau subsidi kan sudah diluncurkan dengan beberapa kriteria-kriterianya ya, syarat dan ketentuannya. Yang terkini seiring dengan kenaikan BBM yang terkini juga tersebut, Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sampaikan jangan khawatir, akan ada kompensasi 24 triliun tambahan bantuan sosial. Nggak tahu ini untuk pos yang mana ya, saya lupa ingat ini. Ya. Nah, artinya sebenarnya akan digeser ke sana. Tapi ingat, masyarakat ini sudah terlalu yang namanya kenaikan harga BBM, Mbak Dinda, Mas Brian. Itu situasinya berbeda dengan kenaikan harga telur 2-3 minggu lalu. Mungkin kita juga tahu dia. Telur katanya naik sampai 30 tahun terakhir paling tinggi dan lain-lain. Ya, tapi ingat, tidak ada pergerakannya telur saat itu. Yang saya maksud pergerakan sampai demo dan sebagainya itu. Sehingga kalau kita lihat yang sekarang ini Mas Brian, Mbak Dinda ya, bahwa yang didemo masyarakat, yang didemo mahasiswa, yang didemo oleh sejawat-sejawat yang merasa keberatan dan sebagainya, sejatinya kalau menurut saya, hemat saya pribadi, ini bukan pada kenaikannya, tapi efek dari kenaikannya itu yang cukup mengerikan, menakutkan. Sebab tidak ada hal-hal di kita ini yang tidak bersinggungan, tidak bersentuhan dengan BBM. Apa saja ada. Jadi apalagi sektor-sektor yang berhubungan langsung, tadi disebutin di terminal, kemudian sejawat yang online dan sebagainya tadi seperti itu. Nah, pemahaman tersebut ini membawa pada situasi ketika pemerintah menyampaikan bentuk-bentuk kompensasi tadi Mas Brian ya, kira-kira seperti itu, apakah bisa diterima? Belum, Mas. Sebab apa? Yang saya khawatirkan kemerataannya. Jadi bahasanya kurang enak. Kemerataannya. Artinya ketika ada kompensasi, ternyata ada masyarakat yang sebenarnya sangat terdampak, tapi karena syarat dan ketentuan beliau ini, teman-teman kita tidak bisa memenuhi, akhirnya gawat. Nah, seperti itu, kira-kira begitu, Mas Brian. Baik, Pak Bambang, dari pengamatan Bapak sejauh ini, dampak terhadap perekonomian kita, apalagi saat ini ekonomi baru saja bangkit, namun ada kenaikan BBM, seperti apa, Pak? Jadi, begini, Mbak Dinda, Mas Brian, saya ingin sampaikan satu hal, yang namanya resiliensi. Kita sudah divonis banyak pihak sebagai negara itu yang memiliki ketahanan. Misalnya orang itu punya daya tahan tubuh yang baik, imunitas, ya. Kalau kena angin, kena apa itu kuat. Nah, seperti itu resilient. Kita, ekonomi kita, negara kita ini juga punya resiliensi yang baik. Artinya dengan pemulihan yang berbagai programnya itu dilakukan sebaik-baiknya seperti Mbak sampaikan tadi, sudah tumbuh dengan baik. Nah, ketika ada kenaikan ini apa tidak berdampak? Sangat berdampak sekali. Sebab apa? Sifat dari kenaikan BBM ini, Mbak Dinda, Mas Brian, itu simultan itu nabrak rono ini. Jadi yang kenaikan ini menabrak sana nabrak sini nabrak sini gitu. Sehingga wajar kalau misalnya jauh dari BBM tapi mengalami keluhan, misalnya sing bakul bakso, sing gaduh-gaduh dan lain sebagainya juga perlu. Yang kemarin saya lihat tayangan itu ada misalnya sorry hari ini tidak jualan dan sebagainya. Seperti ini bentuknya kira-kira, artinya contoh kasusnya demikian. Jadi itu Mbak, tidak ada yang tidak bersinggungan dengan BBM, dan sifat dari kenaikan BBM ini nabraknya itu simultan, bisa nabrak sana sini. Nah, seperti itu Mbak Dinda. Nah, Pak Bambang, kalau Pak Bambang sendiri mungkin sebagai ahli ekonomi menakar kekuatan dari masyarakat Indonesia dan juga adanya imbas dari kenaikan BBM. Kira-kira apakah kita bisa melaluinya, Pak? Atau nanti takutnya terjadi kekacauan tersendiri dari perekonomian yang ada di Indonesia, terkhusus juga di Jawa Timur ini? Iya. Nah, ini saya menggarisbawahi yang terakhir, khususnya di Jawa Timur. Jadi sebenarnya yang lain-lain pun nanti juga bisa disebut khususnya di Kalimantan Tengah, khususnya seperti itu. Karena semua dalam beberapa kali diskusi yang saya ikuti itu seperti itu. Khususnya di NTT gimana seperti itu. Artinya ada komen. Nah, jadi begini, memahami hal tersebut, dampak-dampak tersebut ya akhirnya itu sangat memungkinkan terjadi, nabrak ke sana kemari gitu ya. Itu seperti apa?
Nah, di kita sendiri itu saya tidak menakut-nakuti ini ya. Jadi terus terang tidak menakut-nakuti, tanpa menakut-nakuti, cuman ini sekedar pemahaman yang mungkin bisa silakan kalau diperdebatkan gitu ya nantinya. Saya berpikir dengan melihat anatomi keuangan kita yang sekarang, ini sepertinya Mas Brian, Mbak Dinda, ini bukan kenaikan yang terakhir BBM ini untuk pemerintahan periode kabinet yang sekarang ini. Yang saya lihat itu bukan apa-apa, yang saya lihat adalah keberadaan seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau boleh saya katakan, kebutuhan kita atas minyak itu per hari tercatat 1.400.000 barel per hari, Mas. Nah, 1.400.000 barel per hari. Sementara lifting minyak kita, lifting itu artinya minyak yang bisa memenuhi, yang memenuhi untuk kita, itu seharinya itu 700.000 per barel per hari, 700.000 barel per hari. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ada kekurangan kan? Per hari loh itu yang saya sampaikan tadi ya. Kurangnya 700.000. Sebentar. Dari 700.000 ini tidak full. Real yang bisa kita konsumsi itu 500.000 saja. Kenapa? Yang 200.000 kemana? Yang 200.000 adalah untuk konsep atau bagi hasil. Kan ini ada kontraktor yang mengerjakan, ada pihak mitra yang melakukan. Nah, ini juga perlu dibayar dengan konsep bagi hasil. Sehingga real lifting kita 500.000 harus memenuhi 1.400.000 barel per hari. Nah, seperti itu. Sehingga berat hasilnya. Kira-kira dengan alasan seperti itu, saya berpendapat masih belum berakhir. Kira-kira begitu, Mbak Dinda. Baik, Pak Bambang, nyatanya data di lapangan, pemerintah mengklaim bahwa 70% subsidi BBM dan juga energi tidak tepat sasaran. Sejauh ini bagaimana pandangan Pak Bambang? Nah, jadi begini, ada konsep subsidi, Mbak Dinda sama Mas Brian. Subsidi tidak tepat sasaran. Jadi ini kan banyak pendapat dia, 70% sekian persen tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, mungkin saja hal yang seperti ini benar, gitu ya. Tapi ini adalah sisi yang lain yang harus menjadi perhatian pemerintah, kan begitu. Konsep subsidi, saya sebenarnya sudah berharap banyak dari My Pertamina. Oh iya, aplikasi tersebut. Beberapa kendala akhirnya tidak terjadi. Kenapa? Karena konsep subsidi ini, Mas Brian ya, itu harus melekat pada orang. Subsidi jangan melekat pada barang. Maksudnya, kalau subsidinya ini diberikan pada proses produksi barangnya, pada proses produksi minyaknya, Pertaminanya tadi ya itu ya, maka ketika dibeli, ini seperti Mbak Dinda tadi sebutkan, bisa salah sasaran. Yang beli adalah orang yang punya duit. Nah, tapi ketika dengan My Pertamina kemarin yang saya perhatikan, dengan ada konsep kalau warna merah kamu nggak bisa beli ini, warna hijau kamu jenis bisa kendaraan beli, juga, gitu. betul. Ya, kan? Akhirnya, ini bisa melekat pada orang ini nggak bisa beli yang bersubsidi. Nah, seperti itu. Kira-kira begitu. Iya, sebaiknya seperti itu ya Pak. Jadi kayak ada klasifikasi kita membeli bensin dengan mungkin kendaraan yang kita punya. Bahkan kalau sampai bisa ya tahu pendapatan per bulannya berapa. Oh, ini yang dapat subsidi, oh ini yang tidak. Seperti itu ya. Itu dia. Nah, kalau dengan akhirnya sudah terjadi seperti ini Pak, mungkin sektor mana yang bisa diandalkan oleh kita bersama tentunya untuk bisa menjadi bantalan perekonomiannya warga begitu? Jadi di sektor kita itu kan sebenarnya juga ada klasifikasinya. Ada sektor unggulan, sektor potensial, dan sektor tertinggal. Baginya itu begitu, Mas. Unggulan, potensial, tertinggal. Yang tertinggal tinggal aja kan gitu ya. Potensial masih bisa dikembangkan, dikuatkan. Gitu. Sektor yang harus kita pegang kuat, ini baik di Jawa Timur, tadi khususnya Jawa Timur ya, ataupun di yang lain, itu adalah sektor-sektor seperti UMKM. Keberadaan UMKM, ingat, di Jatim itu menopang 57 sekian persen dari PDRU. Pun demikian di tingkat nasional, besarannya tidak jauh berbeda, dan ini sangat bisa kita harapkan. Artinya dengan kenaikan BBM pun dia masih bisa bernafas sedikit-sedikit. Kira-kira begitu. UMKM gitu ya. Ya, Pak, lalu dengan kenaikan BBM ini, apakah nantinya
akan berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, terutama di Jawa Timur, Pak? Coba kalau kita lihat tayangan beritanya Mbak Dinda tadi ya, yang segmen sebelum ini. Kenaikan apa tadi? Tarif bis. Tarif bis, betul. Ternyata apa yang terjadi? Yang tadi saya perhatikan, masyarakat sudah bisa menerima. Tadi kan gitu. Jadi meskipun ada kenaikan, tetap rame ya. Masyarakat menerima kan gitu. Itu yang saya perhatikan baik dari Pak ini. Kan. Artinya apa? Perilaku masyarakat. Masyarakat ternyata sudah bisa melakukan self penyesuaian. Jadi penyesuaian secara mandiri. Oh ya wes lah gitu. Artinya tidak bisa berkutik lagi. Kenaikan BBM memang tidak bisa dihadang gitu ya. Betul. Dalam situasi seperti ini. Akhirnya masyarakat ya menerima meskipun berat. Dia sendiri harus menyusun penyesuaian keuangan di sendiri. Rumahnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Dinda, Mas Surya. Jadi ternyata akhirnya kalau kita di sini melihat Pak, berarti proses adaptasi masyarakat di Jawa Timur ini cepat ya? Padahal, sorry saya garis bawahi Iya. harusnya ya, penyesuaian harga angkutan setelah adanya kenaikan, ini idealnya itu 2 minggu setelah kenaikan atau ya ini bisa 1 bulan 2 bulan, itu setelah dikaji, dihitung, dianalisis dan sebagainya baru. Kalau ini kan langsung aja. Iya. Ada selling price, floor price-nya sekian. Baik. Pak Bambang, terakhir ini untuk penutup dialog pada sore hari ini, kira-kira apa pesan Pak Bambang dalam rangka untuk bisa menghadapi kenaikan BBM di tengah masyarakat saat ini? Monggo. Pesan saya adalah bahwa setiap kita harus bisa melakukan penyesuaian diri. Kalau harganya naik, ya weh, kita menyesuaikan. Apa ya, mungkin lebih efisiensi di rumah, kerja lebih keras lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi penyesuaian diri. Kira-kira begitu Mas Dian, Mbak. Oke, baik. Ya, baik Pak Bambang Budiarto, terima kasih banyak untuk waktunya. Artinya proses adaptasi dan juga kita sama-sama untuk mengatur finansial kita sendiri-sendiri, itu adalah hal yang paling baik dalam rangka untuk bisa menyesuaikan pada saat ini. Terima kasih, sehat selalu Pak Bambang Budiarto. Salam untuk keluarga, selamat beraktivitas kembali.